Ya, perangkap lalat buah ini sebenarnya ini secara umum bisa kita gunakan pada tanaman sayur-sayuran, misalkan tanaman cabai, tanaman tomat, mungkin bisa tanaman terong. Nah, ini tanaman sayur hampir yang dia untuk sayur buah itu manfaatnya dia di situ bisa digunakan untuk pengendaliannya. Terus untuk kalau tanaman buah yang sifatnya tanaman buah besar ya biasanya seperti ada mangga, ada belimbing, ataupun mungkin buah-buah yang tidak bercangkang keras ya. Nah, misalnya seperti yang bercangkang keras itu misalnya seperti kalau kelengkeng dan sebagainya biasanya itu jarang ya. Biasanya seperti mangga, belimbing, ataupun mungkin buah-buah lainnya yang mudah ya mereka untuk memasukkan telurnya. Selamat pagi pada mungkin rekan-rekan penggemar tanaman pada kesempatan pagi hari ini. Ini kebetulan pas musim hujan. Biasanya musim hujan itu banyak hama-hama, termasuk salah satu diantaranya adalah lalat buah. Jadi lalat buah ini walaupun mungkin dilihat sepele, tapi sebetulnya ini selalu banyak merugikan penggemar atau penggemar tanaman buah, baik tanaman buah sayur ataupun tanaman buah seperti buah-buahan pada umumnya. Pagi kali ini kita akan mencoba untuk membuat perangkap lalat ini dengan sederhana. Apa yang kita dapat, nah, ini yang pokok adalah kita satu bahannya ini adalah petrogenol. Jadi petrogenol ini berbahan antraktan. Harganya kurang lebih ini nggak begitu mahal ya. Mungkin kurang lebih berkisar sekitar ya 15-an ribu mungkin harga sekarang, karena kita stok lama masih kemarin banyak. Terus yang kedua kita memanfaatkan botol ya. Nah, terus selanjutnya setelah botol ini kita sediakan kapas. Ya, terus kedua adalah ini nanti kawat ya, kawat nanti untuk tanggalnya. Terus kita pakai alat injeksi atau suntik bisa didapatkan di toko peternakan atau toko-toko poultry shop. Ini selanjutnya adalah peso terserah, bisa cutter, bisa apa-apa yang bisa, jelas untuk bisa membelah. Yang selanjutnya ini adalah tang, nanti untuk ini membuat belokan atau jepitan pada kapasnya. Terus selanjutnya adalah ini paku nanti untuk ini kita mengupas. Ini langkah pertama kita mulai. Nah, ini setelah ini kita dapatkan botol, ini kita bersihkan dulu ya, ini setelah kita timbang kurang lebih ya, ini kita potong. Ini biasanya ini paku kita timbang, kita taruh kira-kira nanti di tengah itu biar agak berimbang, tapi baiknya agak menurun. Yang ini ada tadi cerobongnya, ini nanti di bagian bawah agak menengadah, maksudnya agar nanti ini hama-hamanya dia bisa tertampung di situ ya. Nah ini biasanya ini, terus ini kita untuk melubang di sini, kita lubang ya, kita lubang untuk nanti memasukkan kawat. Kalau sudah, ini langkah selanjutnya, ini kawat kita bengkok ya, pertama bentuknya. Nah ini kita bengkok seperti ini. Nah ini tujuannya adalah untuk menjepit kapas ya. Ini terus ini kita belokkan buat lagi ini agar nanti untuk bisa ya untuk pembatas ya, ya. Ini ya. Kalau mungkin kayak gini mungkin agak kuat lah. Nah, kalau sudah itu langkah selanjutnya ini kapas tadi yang telah kita siapkan. Ini kapas bisa kain terserah apa saja, bisa spons ya. Yang penting nanti bisa untuk menempel ini obatnya ya. Bisa kapas, bisa kain terserah, bisa spons. Yang penting cuma untuk nah, ini bisa ditali ataupun langsung dijepit aja seperti ini. Nah, kita jepit seperti ini ya.
Nah seperti ini ya, lebih kuatnya mungkin kita rapatkan ya, mestinya kalau baiknya bisa kita talikan ya. Sudah seperti ini. Ini langkah selanjutnya. Kalau sudah, ini nanti kita masukkan di sini. Tadi yang tempat kita bolong pakunya di sini. Nah, seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ini nanti ini akan kita kasih taruh candalannya di mana kita mau ditaruh. Nah, ini. Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, sudah kita siap, ini kita taruh di bawah dulu biar tidak mengganggu. Nah, setelah ini kita gunakan ini tadi, kita penyuntik atau injeksi. Nah, ini biasanya obat ini karena dia sifatnya keras, biasanya ada lapisan karet di sini. Nah, sehingga untuk mengambilnya biasanya paling bagus ini kita pakai jarum suntik. Ini kita masukkan seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Terus ini kita ambil ya, kurang lebih satu botol ini sekitar 2 sampai 6 ml, terserah ukurannya, karena semakin banyak ini semakin awet ya. Nah ini kita taruh, terus ini kita sedot seperti ini ya, tadi ya. Sudah, mungkin ini karena sudah mau habis ya. Ini ketarik lagi nih. Terus ini biasanya ini kita taruh di sini ya. Kita suntikkan di sini ini mungkin kalau bias musim ini kurang banyak ya, nanti jadi ini disesuaikan saja, ukurannya disesuaikan, karena semakin banyak semakin awet, ketika sedikit ya dia cuman tahannya sedikitnya. Nah, ini biasanya terus ini kita tutup ya, agar mudah memasukkan. Ini kita belah sedikit untuk memudah memasukkannya. Nah, ini sudah jadi seperti ini jadinya. Ini paling sederhananya tadi. Nah, ini ketika nanti lalatnya sudah terangsang, ada lalat akan masuk ke sini. Terus setelah masuk ini dia akan kena bius di sini, kena bius ini dia akan masuk di sini ya. Nah, karena ini sifatnya ini adalah hormon ereksi serangga tadi, sehingga ketika ada aroma dari obat ini, mereka serangga atau lalat buah ini akan, ketika dia musimnya reproduksi, dia akan mencari pasangannya ini karena bau aroma ini. Nah setelah ini masuk di sini, nah ketika namanya dia musim reproduksi, nanti dia akan kita genjot di sini. Jadi dia mengeluarkan spermanya atau dikawinkan di botol ini, sehingga dia akan terjebak di sini dan dia akan mati sendirinya ya. Ini kita coba sebentar. Biasanya kalau musim-musim pas buah ini langsung kita buka, ini sudah berdatangan ya. Ini tadi setelah kita bikin coba, ini kita coba ditaruh. Nah ini ditaruh di tempat buah yang baru berbuah ya. Nah ini salah satu contoh, ini karena dulu pas ini buah, ini kita pangkas, ini salah satunya contoh. Nah dulu perangkap yang dulu ini bisa kita lihat. Nah ini di dalamnya sama seperti ini. Nah ini kita coba, ini lalatnya. Nah ini, nah seperti ini. Nah dia akan masuk ini. Nah cuman karena sudah lama ini dimakan semut ini. Nah karena ini dulu pas ini buah, setelah buah ini kita pangkas. Ini contoh untuk penaruhan yang dulu seperti ini. Nah seperti ini hasilnya. Nah, ini dulu bekas-bekas ini lalat buah yang sudah mati di sini. Lihat, nah seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti kalau botolnya bisa menyesuaikan, lebih besar juga nggak apa-apa, kecil juga nggak apa-apa. Semakin besar mungkin ini daya tampungnya lebih awet dan lebih banyak. Kalau ini kecil ya dia cepat penuh biasanya kalau pas musim hamanya banyak. Salah satu manfaat dari kita membuat perangkap lalat buah ini, bahwa lalat buah ini pada musim-musim reproduksi dia sebenarnya untuk melangsungkan reproduksinya, dia setelah kawin akan meninggalkan telurnya. Nah telur-telur ini bisa menyerang pada mungkin tanaman sayur yang ada buahnya, seperti mungkin ada bisa lombok yang bisa dilihat di depan ini, mungkin ada semacam buah tomat atau buah mangga, belimbing, dan mungkin hampir semua tanaman buah yang ada. Nah ini salah satunya.
Nah, dengan kita mengantisipasi untuk mengendalikan ini, jadi kita mengurangi cara populasi ya. Jadi ini ketika ini kita kurangi populasinya terperangkap di sini. Nah, ini kalau misalkan satu pasang itu menghasilkan sekitar ya hampir sekitar 30 telur. Nah, ini bisa kita bayangkan, kita kalikan kita yang ketangkap berapa. Sehingga ketika kita mengurangi populasi hama ini, kita akan mengurangi biaya-biaya untuk mengantisipasi atau penyemprotan mungkin tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika lalat buah ini nggak kita kendalikan, tahu-tahu semua buah bisa busuk, tidak bisa dimanfaatkan, sehingga nanti petani ini akan harganya rendah karena buah-buahnya tadi rusak untuk untuk menelur reproduksi lalat buah ini. Nih pemirsa, sekitar 10 menit ini nanti lama-lama akan masuk pemirsa. Udah banyak sekali. Demikian, ini salah satu tadi kita mencoba untuk membuat perangkap lalat buah yang sudah kita praktekkan atau kita demokan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua petani khususnya atau penggemar tanaman. Mungkin demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.